Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dalam suasana syukur melalui ibadah ini, mari kita memuji nama Tuhan dalam syair dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, "Kudaki jalan mulia tetap doaku inilah." Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Mari kita bersama mendengarkan panggilan untuk hidup dalam kasih dari 1 Yohanes 4 ayat 19 dan ayat 20 yang demikian firman-Nya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita sering tidak taat pada firman Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kita bersama di dalam setiap kehidupan kita selalu ingat akan kasih sayang Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terimalah berita anugerah. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 menyatakan demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur atas berita anugerah dari Tuhan ini, dan kita memiliki tekad untuk senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama menyimak melalui pewartaan sabda ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam keheningan jiwa kami, hati kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Bila saat ini kami tidak mendengarkan sabda-Mu, mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih dari itu kami mampu untuk melaksanakan setiap panggilan Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang-orang yang telah Engkau kasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan jemaat-Mu yang saat ini berhimpun. Di dalam Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pewartaan sabda saat ini kita akan memperhatikan dari pemberitaan menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang satu perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya.
amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, satu kata yang saya sebut yaitu doa. Kata doa itu sangat simpel, sederhana sekali. Tetapi bagi kita, kemungkinan di antara kita pun ada yang sulit untuk berdoa atau melakukan doa. Di dalam Alkitab, kita tahu bahwa tidak pernah berhenti menasihati agar kita bertekun di dalam doa tersebut. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Namun demikian banyak orang Kristen yang merasa dan menjadikan doa itu sebagai satu hal yang sulit, yang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita berhitung, dalam satu hari itu ada 24 jam. Kesulitan dalam menyediakan waktu untuk berdoa, cobalah dihitung. Apa kita sering sulit menyediakan waktu dari 24 jam itu? Jangankan kita 1 jam berdoa, beberapa menit saja kita sudah sepertinya tidak mampu untuk berdoa. Padahal saudara-saudara, berdoa itu sangat penting. Berdoa itu menjadi bagian hidup kita. Bagi orang percaya, sering menyebut bahwa doa itu adalah nafas hidup. Bayangkan kalau kita itu tidak bernafas beberapa menit, nggak ambekan, pasti akan berisiko. Bisa saja kita tidak bernafas, akan mati. Demikian juga tanpa doa, kita pun akan mengalami kematian rohani. Terlebih di masa-masa sulit yang sekarang ini kita hadapi, kekuatan doa itu luar biasa. Masihkah di antara kita tidak mau berdoa, enggan berdoa, malas berdoa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, sebenarnya kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan. Dan di dalam komunikasi itu ada hubungan yang intim, yang akrab. Maka dalam hubungan ini bersifat dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita memberi kesempatan kepada Tuhan agar Tuhan berbicara kepada kita. Nah, ini yang sulit. Dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam doa itu enggak mudah. Membutuhkan kepekaan batin jiwa, bahkan iman yang mampu untuk memahami tentang eksistensi keberadaan Tuhan yang adalah roh yang menyatu di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita itu mendisiplinkan diri dalam hal berdoa, tentu akan membawa hidup kita itu semakin dewasa rohani. Kita akan semakin hidup mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita yang sungguhnya. Bila saat ini kita
telah mendengarkan bacaan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus juga tetap senantiasa mengandalkan Bapanya melalui doa-doanya secara pribadi. Dan dalam sepanjang kehidupan Yesus, ia tidak pernah melewatkan waktunya tanpa doa. Dalam setiap tugas, misi yang harus diembankan, selalu didasarkan pada doa kepada Bapa. Dan kehidupannya selama di bumi penuh dengan doa. Nah, secara khusus pemberitaan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dan 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya ini dilatar belakangi oleh apa yang akan dialami oleh para murid. Bahwa murid-murid itu akan dicerai-beraikan di tengah situasi dunia yang penuh dengan ancaman, yang harus mengalami penderitaan. Karena sebagai pengikut Kristus, itu nyata dalam Yohanes 16 ayat 32-33 di sana. Sudah diberitakan sebelumnya. Oleh karena itu kepada Bapanya, Yesus menaikkan doa kekuatan khusus untuk murid-muridnya supaya mereka tetap bersatu utuh, tidak tercerai-beraikan itu. Dalam doanya, Yesus meminta kepada Bapa agar berkenan memelihara para murid, para pengikutnya, karena ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Itu dinyatakan pada ayat yang ke-11. Dan Yesus juga menyampaikan kepada Bapa bahwa ia akan memberikan hidup kekal itu kepada para pengikutnya. Saudara-saudara, hidup kekal itu adalah bahwa para pengikut mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi sebuah pengenalan secara intens yang secara terus-menerus dalam kehidupan orang percaya. Mengenal Allah yang benar, Yesus yang telah diutus untuk menjadi juru selamat dunia ini. Dan kata mengenal ini di sini bukan sekadar tahu. Oh, aku tahu tentang siapa Yesus, tentang juru selamat itu. Tentang Allah Bapa sendiri, pencipta langit dan bumi yang selalu kita ungkapkan dalam sebuah pernyataan hikmat ketika beribadah. Tetapi mengenal adalah mempunyai relasi yang akrab. Bergaul dengan Allah yang begitu rekat. Saudara-saudara, ketika kita saat ini beribadah di Minggu Paskah ke-7 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara anak-anak, jemaat semuanya untuk berkomitmen sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Karena kita kita diberi nafas hidup yang datang dari Tuhan. Dan nafas hidup itu cerminkan bagaimana dalam kehidupan rohani kita, doa adalah satu-satunya cara kita untuk memelihara nafas ini. Supaya ada relasi, keakraban, keintiman dengan Tuhan, mengenal Dia dengan sesungguhnya. Kita terhubung selalu dengan Sang Pemberi nafas hidup itu sendiri.
terlebih di tengah situasi pergumulan umat manusia yang saat ini masih kita rasakan. Dan saya tidak akan mengulang-ulang, karena Bapak Ibu Saudara-saudara sudah tahu bahwa inilah pergumulan secara makro, universal, global, yaitu COVID-19. Kini kita dimampukan untuk terus memelihara nafas hidup kita. Doa kita kepada Tuhan, selamat menghayati akan karya kasih Tuhan Yesus Kristus yang setia untuk mendoakan kita, para murid-muridnya. Tuhan berkati. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang senantiasa memberkati kami bersyukur bahwa saat ini Engkau melimpahi kami dengan kasih sayang, anugerah sukacita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau telah mengajar kami untuk berdoa dalam membangun relasi kepada Bapa di dalam Yesus Kristus secara intens. Di tengah situasi pergumulan yang kami hadapi di tengah kehidupan ini. Ada yang ingin kami pergumulkan di dalam doa kami ini Tuhan. Tentu Engkau telah mengetahuinya. Namun biarlah pergumulan ini terjadi sesuai dengan yang telah Engkau ketahui sebelumnya. Meskipun kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa, namun Engkau selalu mengampuni dan mengasihi kami sebagaimana kasih Bapa kepada anaknya. Bapa, saat ini kami berdoa, berkatilah seluruh keluarga kami, seluruh masyarakat Indonesia, dan seluruh makhluk di bumi untuk mendapat kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Dengan cara hidup berdampingan, saling menjaga keselarasan untuk terwujudnya kehidupan dalam kerukunan, damai dan sejahtera semesta alam. Kami tahu bahwa kehidupan umat-Mu di dunia ini tidak sama. Ada yang mendapat merasakan sukacita, dan ada yang mendapat pencobaan, ada yang sehat, ada yang sakit. Tolong Tuhan,
Timpai dengan kasih sayang Tuhan untuk mereka yang bersuka cita tidak melupakan Tuhan, dan juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Engkau Allah yang Maha Baik, tetap setia memelihara apapun yang mereka dapat dalam kehidupannya dan mereka rasakan dalam cinta kasih kepada Tuhan. Kami bermohon berkat-Mu ya Allah, untuk ketentraman keamanan lingkungan, kedamaian bangsa dan negara. Tolonglah kami untuk terhindar dari orang-orang yang bermaksud buruk kepada masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati para pemimpin bangsa, komponen masyarakat, pemerintahan, layanan sosial, layanan kesehatan, aparat keamanan, agar mereka mampu bekerja dan melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kami semua. Dan inilah penyerahan hidup kami Tuhan. Isi doa kami seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami berikan kesempatan untuk mempersembahkan hasil dari pekerjaan sehari-hari kami yang Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan tersebut. Tuhan mampukan kami dalam mengelola persembahan ini supaya dalam memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati kami dan ampunilah dosa yang terselip pada saat kami mempersembahkan. Tuhan, berikut ini kami menyampaikan atas doa yang telah Engkau berikan pada kami dengan bersama-sama membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan.
Oleh karena itu, teruslah hidup dengan Tuhan, dengan akrab bersama dengan Tuhan. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin. Kita lantunkan pujian penutup. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.